Hai sahabatku Leo, apa kabar? Kembali Sang Sahat Tarot dengan readingan yang bertema energi yang membawa keberuntungan. Readingan ini belum tentu resonate untuk semua Leo. Tempatkan keyakinan setinggi-tingginya hanya kepada Sang Pencipta. Kalau resonate, jadikan sebagai nasihat ya, atau menambah ilmu ya. Dan kalau tidak resonate ya tetap jadikan sebagai nasihat dan berpikiran positif. Untuk sahabatku jangan lupa like, subscribe, dan share sehingga aktifkan tombol notifikasi sehingga mendapatkan video yang terbaru yang saya akan upload di channel ini. Readingan ini bertema energi membawa keberuntungan ya. Untuk kartu klarifikasinya atau kartu pendamping, Knight of Cup, Ten of Cup, tadi kartunya udah saya shuffle ya. Dan untuk kartu pendamping yang terakhir, The Empress. Terlalu banyak tidak saya ambil. Yes, the last one, Nine of Cup. Yuk kita mulai readingan untuk zodiak Leo. Kita lihat di kartu pertama. Di kartu pertama ini ya, artinya trickery. Trickery ini seperti tipu daya. Artinya muslihat sepertinya bahasa Indonesianya ya. Nah, maksudnya ini bukan tipu daya seperti itu ya. Seperti ini ya, Leo. Ketika kamu berjalan ya, di sore hari ya, pasti kamu berjalan ya. Berjalan, ketika kamu berjalan itu kan kamu melihat ada bayangan kamu. Bayangan berjalan, ketika kamu berjalan kamu melihat ada bayangan. Nah, bayanganmu itu ya ibarat sosok yang selalu mengawasi kamu. Itu trickery maksudnya. Jadi jadikanlah bayangan kamu itu sebagai apa? Sebagai spinner ya, spinner. Oh bukan, sebagai mata-mata atau sebagai pengawas maksud saya. Jadikan bayangan kamu itu sebagai pengawas di dalam kehidupan kamu. Artinya yang mengawasi kamu setiap langkah kamu, mengawasi kamu setiap perilaku kamu. Seperti itu maksudnya, di trickery ya. Hati saya mengatakan seperti itu. Jadi energinya itu energi yang bayangan-bayangan kamu itu selalu mengawasi kamu ya, sehingga bisa mengontrol perbuatan kamu, perilaku kamu, apalagi apa yang kamu lakukan di dalam hidup kamu, seperti itu, pengontrol ya. Nah, kita lihat di kartu klarifikasinya ada Knight of Cup,
Five of Swords dan The Empress. Kita mulai dari Knight of Cup. Seperti ini. Hidup ini kan mempunyai tujuan. Kita dilahirkan dari bayi, dirawat orang tua, sampai besar, sampai dewasa, disekolahkan, dikuliahkan, orang tua membimbing, lingkungan membimbing ya, dan apa yang kita dapat di kuliah, di sekolah itu kan menjadi pelajaran buat kita, pelajaran informal dan formal, itu kita jadikan sebagai pembelajaran di dalam hidup kita. Nah, jadi kita hidup itu untuk apa? Untuk punya tujuan kan? Kita mendapatkan ilmu itu untuk apa? Untuk kita praktekkan, kita realisasikan di dalam hidup kita, apalagi di dalam tempat kita bekerja. Nah, jadi artinya di sini kita hidup untuk apa? Untuk mencapai tujuan kan? Tujuan apa kita? Tujuan kita ingin berhasil. Apa yang kita dapat di bangku sekolah dan di kuliah, kita realisasikan. Ingin bekerja, ingin mendirikan usaha, ada bakat realisasikan di dalam bentuk usaha seperti itu. Jadi tujuan hidup kita itu untuk menjadi orang yang berhasil, tapi di porsinya secara benar. Ini maksudnya Knight of Cup itu ya. Jadi kamu genggam apa yang ingin kamu tuju. Kamu punya impian, genggam, realisasikan, kerjakan di Knight of Cup. Dan apa yang kita ingin tuju, apa yang ingin kita raih itu kita raih. Tetapi bayang-bayang itulah yang mengontrol kita. Artinya tetap kita berjalan di porsinya ya. Apapun tujuan kamu Leo, tetap kamu berjalan di porsinya ya. Artinya di situ di porsinya itu menurut aturan Tuhan, seperti itu ya. Tidak melenceng kiri kanan yang berbuat tidak baik, seperti itu maksud saya. Jadi bayang-bayang kamu itulah mengontrol kamu, itu maksudnya. Dan kita lihat di Five of Swords. Five of Swords itu ada 5 tongkat ya, seperti ini. Nah, ini di Five of Swords ini seperti ini ya. Hati saya mengatakan seperti ini. Jika kamu di dalam keadaan yang sedih, kalah, terpuruk, mengalami kesulitan ya. Nah, introspeksi diri kamu, yaitu apa yang saya sudah kerjakan. Apakah saya berbuat salah kepada orang lain, kepada orang tua? Apakah saya sudah membuat maksudnya apakah saya sudah berbuat yang tidak Tuhan ridhoi ya. Maksudnya kembalikan ke diri, Anda flashback, bercermin dengan apa yang dilakukan di masa lampau ya. Kita maksud saya di sini para Leo ini melihat apa yang dikerjakannya di masa lampau, kesulitan-kesulitan apa dihubungkan ya. Jika saya melakukannya di masa lampau itu pasti saya akan mendapatkan kesulitan sekarang, seperti itu. Jadi bayang-bayang itu yang mengontrol. Jadi mungkin Leo ini tersadar kalau dia pernah melakukan kesalahan. Kalau Leo ini mungkin di masa lampaunya melakukan menyakitin hati orang, atau berbuat curang pada seseorang, seperti itu. Jadi introspeksi diri ketika melakukan kesalahan, dan kamu harus dalam arti memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Nah, itu bayang-bayang kamu itulah yang mengontrol kamu,
memberi, artinya juga sini ya, dengan saya bilang dengan kata kasarnya itu menasihati kamu, mengingatkan kamu seperti itu di Five of Swords. Nah, di Empress ini kan kartunya seorang wanita, lambang seorang wanita, keibuan, ibu yang melahirkan. Nah, di sini juga terlepas kamu seorang wanita dan pria, Leo, lambang seorang wanita dan atau lambang seorang pria, mewakili pria juga. Kalau The Empress itu wanita. Nah, di sini ya untuk kartu klarifikasinya seperti ini. Oh, seperti ini ya. Jadi energi kamu, energi bayang-bayang kamu itu seperti ini dia. Artinya mengingatkan kamu, jika kamu seorang pria, berlakulah seperti pria. Ya, pria itu apa sih? Ya, pria itu melindungi, bertanggung jawab. Pria itu kalau dia seorang ayah, menafkahi, menyayangi istri dan anak. Kalau pria itu kalau sebagai anak pertama, dia mengayomi adik-adiknya ya, membantu adik-adiknya seperti itu, membantu kedua orang tuanya seperti itu ya, seperti berlakulah kamu seperti pria. Dan kalau di sini kalau Empress ini, kalau kamu seorang wanita, berlakulah seperti wanita, menjadi ibu yang melahirkan, membantu orang tua ya, merawat anak-anak, melayani suami seperti itu. Nah, di sini berlakulah seperti pria dan berlakulah seperti wanita. Jadi, bayang-bayang kamu itu sebagai pengingat, sebagai pengawas. Kalau itu kamu terapkan di dalam kehidupan kamu sehari-hari, pasti hidup kamu itu berjalan di porsinya, berjalan di jalan yang benar. Seperti itu ya. Nah, itu energi yang memberi keberuntungan. Jika kamu ya berjalan di jalan yang benar, yakinlah kamu hidup kamu itu akan lancar ke depan. Nah, itu ya sebuah nasihat. Nah, untuk kartu keduanya ya, discovery ini penemuan. Tapi kalau menurut saya seperti ini. Di kartu kedua ini kita akan lihat ya, energi discovery ini kan artinya penemuan. Tapi kalau menurut saya seperti ini, kita menjalani hidup ini itu tergantung kembali ke personal ya. Kita menjalani hidup ini kembali ke personalnya, seperti apa kita memandang hidup ini. Kita memandang hidup ini kembali kepada diri personal sendiri ya. Misalnya Leo, kamu bagaimana memandang hidup kamu? Nah, seperti itu kan. Jadi apapun pilihan hidup kamu itu kamu yang menjalani, dan begitulah cara pandang kamu kepada hidup kamu. Seperti ini, seperti itu, dan begini ya. Jadi discovery ini, galilah ilmu, pelajaran, nasihat, butir-butir kehidupan. Ketika dimana kamu hidup, misalnya kamu hidup di dalam lingkungan keluarga kamu ya, lingkungan, misalnya kamu hidup di lingkungan orang-orang, ini contoh pasar ya, cari ilmu, nasihat, butir-butir kehidupan di lingkungan pasar itu, seperti itu ya. Makanya itu dibilang discovery, penemuan. Kamu carilah butir-butir kehidupan itu yang memberi kamu, yang memberi perbaikan ke dalam diri kamu, di dalam hidup kamu maksudnya.
jadikan itu pengalaman, jadikan itu nasihat untuk mengembangkan, membuat perubahan di dalam diri kamu. Itu namanya discovery. Maksud dari discovery itu di Ten of Cup seperti itu. Jika kamu hidup kamu sudah berumah tangga, ya, ketika kamu remaja dewasa sebelum menikah, kamu pasti tinggal di lingkungan di lingkungan keluarga. Meskipun kamu misalnya dari kecil ya tidak tinggal dengan orang tua, meskipun kamu sudah yatim atau piatu ya, tapi kamu pasti tinggal di dalam lingkungan yang kamu dulu. Nah, ambil pelajaran dari situ dan ambil pelajaran yang baik, butir-butir kehidupan, nasihat, terapkan ketika kamu sudah menikah. Itu kehidupan yang baik itu kamu terapkan. Pelajaran-pelajaran baik itu ketika kamu sudah menikah. Di sini di Ten of Cup. Jadi pelajaran hidup itu kamu pelajaran hidup yang baik itu kamu realisasikan, kamu terapkan di mana kamu sudah berkeluarga. Seperti itu, ambil nasihat-nasihat yang baik untuk untuk kehidupan rumah tangga kamu yang lebih baik, rumah tangga kamu yang lebih harmonis ke depannya. Seperti itu. Nah, di Eight of Swords, di 8 pedang ya, di 8 pedang ini seperti ini, kata hati saya mengatakan seperti ini. Jika kamu ya dirundung dengan kesedihan ya, hidup ini kan pasti ada senang, ada hidup, ada cobaan, ada kesulitan ya, ada kadang bahagia, ada kadang sedih, ada air mata, ada tertawa. Seperti itu ya Leo. Hidup ini tidak bisa kita prediksi harus senang terus, harus sedih terus ya. Tapi kita berusaha memperbaikinya dengan apa? Usaha dan doa. Nah, di sini dia di Eight of Swords ini, ketika kamu merasa letih, ketika kamu merasa sedih, ketika kamu merasa terpuruk, ketika kamu merasa cobaan-cobaan itu sangat berat, ketika kamu merasa kesulitan itu tidak ada jalannya ya. Nah, jadikanlah butir-butir kehidupan yang dulu kamu pelajari, butir-butir nasihat yang dulu kamu tinggal ya di masa lalu itu, ambillah itu, jadikan pelajaran dan realisasikan di mana kamu sedang kesusahan. Seperti itu, jika kamu susah ya, kamu berusaha untuk sabar dan tabah, berdoa. Seperti itu. Jika kamu senang, tetaplah senang dan bersyukur, bersyukur ke Tuhan Sang Pencipta. Kamu masih bisa gembira, kamu masih bisa tertawa, kamu dikasih kesehatan. Seperti itu ya. Jadi jadikan pengalaman, butir-butir kehidupan itu di dalam kehidupan kamu itu untuk lebih survive, lebih bertahan ya, atau lebih keluar dari kesedihan kamu itu ya. Nah, di Eight of Cup, di Nine of Cup ini ya perjuangan. Kalau di Ten of Cup kamu itu sudah merasakan hasilnya itu. Jadi di Nine itu kamu perjuangan. Kalau kamu punya keinginan ya, di sini kalau kamu punya keinginan, ingin ini, ingin itu, ingin maju ya, ingin membahagiakan kedua orang tua, ingin punya mobil, ingin melanjutkan kuliah, ingin membantu orang kedua adik-adik ya, ingin membahagiakan, ingin merenovasi rumah orang tua. Nah, ya itu tadi butir-butir kehidupan yang kamu dapat dulu ya di dalam pengalaman menjalani hidup kamu dari SMP, SMA, kuliah dan dewasa. Di mana kamu di lingkungan kuliah, di lingkungan rumah, butir-butir kehidupan yang baik itu kamu jadikan sebagai penyemangat, kamu jadikan sebagai kerja keras kamu ya, perjuangan kamu untuk merealisasikan keinginan kamu itu. Seperti itu ya Leo. Jadi
Jadi sepertinya ini energi kamu ini, energi apa yang kamu dapatkan, pengalaman hidup, kamu kamu realisasikan di dalam kehidupan kamu, jadikan nasihat, jadikan jadikan butir-butir itu kamu aplikasikan. Kalau kamu melihat lingkungan kamu itu kerja keras, ya kamu kerja keras untuk menuju impian kamu, seperti itu ya. Semoga Leo ini bisa mencerna penyampaian saya. Untuk sahabatku, terima kasih banyak telah like, subscribe, dan share, sehingga saya semakin bersemangat untuk readingan zodiak Leo selanjutnya. Sampai di sini dulu, thank you, bye.